Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekendri Ramartin Anton Sudarsono, nomor induk mahasiswa 2025 1030055, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini saya akan melakukan review jurnal bertema topik Lean Management. Jurnal yang saya bawakan berjudul Lean Integration: A Blueprint for Occupational Health Service Transformation in Healthcare Merger, dengan penulis Seindel Kestenberg, Radhika H. Patel, Adriana Otan, Daniel C. de Grief, Arasdar, dan Tamara Das, dengan nama jurnal Sek Jurnal Healthcare Management Forum, tahun terbit 2025 dengan indeksasi Scopus kuartil 1. Latar belakangnya adalah adanya proses integrasi layanan Occupational Health Service atau OHS atau manajemen K3 pada saat merger antara University Health Network dan Westpark Healthcare Center di Kanada pada April 2024. Sebelum merger, kedua institusi memiliki struktur organisasi, sistem data, dan teknologi yang berbeda, yang menyebabkan adanya fragmentasi komunikasi, duplikasi pekerjaan, serta ketidakefisienan operasional. Dan peneliti menggunakan pendekatan Lean methodology sebagai kerangka utama transformasi. Tujuan penelitian adalah untuk menyusun blueprint atau model integrasi berbasis Lean Principle yang dapat dijadikan acuan oleh organisasi kesehatan lain dalam mengelola merger dan transformasi organisasi, khususnya di bidang kesehatan kerja. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan multi-method approach yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama adalah data collection, yaitu pengumpulan data melalui audit medis, peninjauan dokumen, wawancara, dan observasi lapangan menggunakan pendekatan Gemba Walks. Yang kedua adalah proses mapping, yaitu pemetaan alur kerja menggunakan pendekatan value stream mapping untuk mengidentifikasi pemborosan dan ketidakefisienan dalam proses. Yang ketiga adalah gap analysis, yaitu analisis kesenjangan antara sistem, peran, dan prosedur di kedua organisasi untuk merumuskan rencana integrasi. Temuan utama, yaitu 4 domain utama yang menjadi fokus integrasi adalah: yang pertama terkait struktur organisasi, yaitu penyatuan model kerja menjadi sistem tim fungsional, yaitu klinik, manajemen disabilitas, keselamatan, dan kesejahteraan. Yang kedua adalah database system, yaitu pengembangan satu sistem data terpadu berbasis web form untuk seluruh aktivitas dari OHS. Yang ketiga adalah teknologi, yaitu penggunaan platform digital bersama menggunakan Microsoft 365 untuk komunikasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen. Yang keempat adalah proses operasional, yaitu penyeragaman alur kerja seperti pelaporan sakit, onboarding karyawan baru, dan pelaksanaan klinik agar lebih efisien dan sesuai dengan prinsip Lean. Implementasi dan strategi, jadi proses integrasi dilakukan tanpa menambah SDM baru, melainkan melalui pelatihan, restrukturisasi tugas, dan optimalisasi teknologi, di mana pelatihan berlangsung selama Oktober 2024 sampai dengan Januari 2025, dengan kombinasi pembelajaran langsung, pembelajaran mandiri, dan praktik lapangan. Keberhasilan integrasi didukung oleh prinsip change management seperti komunikasi dua arah, kepemimpinan aktif, serta keterlibatan staf dalam setiap perubahan. Hasil dan dampak. Hasilnya adalah peningkatan efisiensi operasional dan komunikasi antar tim. Yang kedua, pengurangan beban administratif manual. Yang ketiga, peningkatan kejelasan peran dan tanggung jawab staf. Yang keempat, penghematan biaya melalui realokasi fungsi dan otomatisasi proses. Dan yang kelima adalah peningkatan keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan. Keterbatasan penelitian ini adalah bahwasanya studi ini dilakukan di unit kecil dengan jumlah kurang dari 60 staf, sehingga proses generalisasinya terbatas. Yang kedua, keberhasilan sangat bergantung pada pengetahuan tim tentang Lean dan dukungan kepemimpinan. Dan yang ketiga adalah tidak adanya evaluasi jangka panjang terhadap keberlanjutan hasil integrasi. Kesimpulannya adalah bahwasanya integrasi layanan OHS berbasis Lean metodologi terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi,
memperjelas peran, serta memperkuat koordinasi antar unit organisasi. Model ini dapat dijadikan sebagai blueprint bagi rumah sakit atau organisasi kesehatan lain yang melakukan merger atau transformasi sistem. Prinsip Lean memberikan pendekatan yang adaptif, berkelanjutan, dan berfokus pada nilai untuk meningkatkan mutu serta efisiensi layanan. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis, yaitu analisis kelebihan dan keterbatasan dari penelitian ini. Yang pertama adalah analisis kelebihan. Pertama, relevansi dan kebaruan topik. Jadi, jurnal ini membahas terkait transformasi layanan kesehatan dalam konteks merger rumah sakit, di mana isu ini sangat aktual di sektor kesehatan modern saat ini. Yang kedua, pendekatan metodologi yang komprehensif, di mana penelitian ini menggunakan multi-method approach untuk memastikan analisis yang mendalam dan triangulasi data yang baik, dan menggunakan pendekatan value stream mapping dan Gemba Works untuk memperkuat validitas proses. Kelebihan yang ketiga adalah implementasi prinsip Lean secara aplikatif, di mana artikel tidak hanya menjelaskan teori Lean, tapi juga menunjukkan penerapan nyata pada integrasi sistem, struktur organisasi, dan teknologi, dan menunjukkan hasil konkret seperti pengurangan beban administrasi manual, standarisasi alur kerja, dan peningkatan komunikasi antar tim multidisipliner. Kelebihan yang keempat adalah dukungan terhadap manajemen perubahan. Integrasi ini didukung oleh National Change Management Framework dari Canada Health Infoway sehingga memperkuat keabsahan pendekatan manajemen perubahan yang digunakan. Tersedia dokumen pelatihan, komunikasi, dan feedback loop yang memperlihatkan komitmen terhadap keberlanjutan hasil. Kelebihan yang kelima adalah nilai praktis tinggi, karena studi ini menghasilkan blueprint yang dapat direplikasi oleh organisasi kesehatan lain dan tidak memerlukan tambahan sumber daya manusia, hanya pengaturan ulang peran dan fungsi yang sangat relevan untuk efisiensi biaya dan sumber daya. Dan kelebihan yang terakhir, yang keenam adalah etika dan transparansi, di mana artikel mencantumkan ethical approval, funding disclosure, dan conflict interest statement dengan jelas. Selanjutnya, kita akan bahas terkait keterbatasan. Keterbatasan yang pertama adalah terkait skala penelitian, bahwasanya skala penelitiannya hanya berjumlah kurang dari 60 orang, sehingga ini akan membatasi generalisasi hasil ke organisasi yang lebih besar. Keterbatasan yang kedua adalah potensi bias internal, di mana tim pelaksana integrasi juga merupakan penulis penelitian, sehingga bisa menjadikan risiko confirmation bias terhadap hasilnya. Keterbatasan yang ketiga adalah kurangnya data kuantitatif. Artikel ini lebih bersifat deskriptif dan naratif, tanpa metrik terukur untuk mengevaluasi keberhasilan. Keterbatasan yang keempat adalah ketergantungan pada kompetensi tim, di mana keberhasilan integrasi ini bergantung pada pengetahuan dan pengalaman staf terhadap lean management, sehingga model ini sulit diterapkan pada organisasi dengan tingkat kesiapan yang rendah. Keterbatasan yang kelima adalah tidak ada evaluasi jangka panjang, di mana penelitian berhenti pada fase implementasi awal, yaitu pada Januari 2025 sampai dengan Maret 2025, tanpa pelaporan longitudinal follow-up untuk menilai keberlanjutan perubahan dan dampaknya terhadap produktivitas atau kesehatan kerja. Keterbatasan yang keenam adalah konteks sosio-organisasional terbatas. Jadi artikel tidak membahas terkait faktor budaya organisasi, resistensi staf, atau dinamika psikososial secara mendalam. Padahal hal tersebut sering mempengaruhi keberhasilan merger rumah sakit. Kemudian kita akan membahas terkait relevansi hasil penelitian dengan konteks manajemen rumah sakit di Indonesia. Jadi baik di Kanada maupun di Indonesia itu sistem rumah sakit menghadapi tantangan yang serupa. Yang pertama, bahwasanya fragmentasi sistem informasi antar unit atau antar rumah sakit masih terjadi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia kesehatan dan beban administratif yang tinggi. Yang ketiga, tuntutan efisiensi dan mutu layanan dalam keterbatasan anggaran. Dan yang keempat adalah perluasan skala layanan melalui integrasi, jejaring, dan merger.
Oleh karena itu, prinsip Lean Integration yang menekankan efisiensi, eliminasi pemborosan, dan standarisasi proses memiliki relevansi tinggi bagi manajemen rumah sakit di Indonesia. Refleksi bagi pengembangan mutu dan efisiensi layanan rumah sakit adalah bahwasanya pendekatan Lean dapat menjadi kerangka strategis peningkatan mutu layanan. Yang kedua, integrasi antar unit meningkatkan efisiensi dan koordinasi layanan. Yang ketiga, digitalisasi dan sistem informasi terpadu menjadi kunci efisiensi. Yang keempat, manajemen perubahan adalah elemen kunci keberhasilan. Dan yang terakhir, optimalisasi peran dan tanggung jawab meningkatkan produktivitas SDM. Mungkin itu presentasi dari saya. Akhir kata, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.